Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Amalia Tina dalam program Gempita Nusa Teruna. Pemirsa MTA TV, teman-teman muda, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa MTA TV, hari ini dalam program Gempita Nusa Teruna, kita akan bahas dengan komunitas Solo Bersih dengan tema Niat Apik Kanggo Solo Resik. Tentunya kita akan bahas ya kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh komunitas Solo Bersih. Nah, komunitas Solo Bersih ini pemirsa adalah sebuah komunitas yang fokus menjadi agen pendidikan dan pelopor aksi peduli lingkungan. Nah, komunitas Solo Bersih ini aktif tentunya ya mengedukasi masyarakat hingga melakukan gerakan bersih lingkungan secara langsung. Dan hari ini kita tentunya akan kulik tadi ya untuk kegiatannya seperti apa dan bagaimana nih komunitas Solo Bersih mewujudkan lingkungan Solo menjadi bersih dan juga hijau. Dan hari ini untuk lebih lanjutnya kita akan ngobrol bersama dengan anggota dari komunitas Solo Bersih. Di samping saya ada Mbak Nafsiwa Eka Arifa atau biasa disapa Mbak Siwa ya. Mbak Iwa ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Iwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Iwa gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Dan hari ini Mbak Iwa hadir bersama dengan Mas Muhammad Rois Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Rois gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dan tetap semangat. Oke, alhamdulillah dan tetap semangat ya. Dan hari ini tentunya kita juga mengundang Anda nih pemirsa, teman-teman muda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa bertanya di WA dan SMS di nomor 0811 2553000. Iya, kita mau kenalan dulu nih ya dengan komunitas Solo Bersih gitu. Dulu awalnya seperti apa gitu ya? Latar belakangnya sampai jadi komunitas Solo Bersih itu seperti apa? Mungkin Mas Rois nih, silahkan. Oke, baik. Jadi kalau berbicara sejarah ya, awalnya kan memang ini juga kita akan terkait juga sebelum komunitas Solo Bersih itu awalnya ada yang namanya kita ikut World Clean Up Day, Mbak. Jadi World Clean Up Day itu adalah sebuah gerakan yang dahulunya itu lahir di sebuah negara ya, suatu negara di Estonia kayak 2008 seingat saya. Jadi waktu itu di Estonia itu ada sekitar 50.000 orang yang ingin membuat kotanya bersih dan akhirnya membuat gerakan kayak gitu, dan akhirnya muncullah namanya WCD atau World Clean Up Day. Nah, seiring berjalannya waktu, terus sekitar tahun 2000 kalau di Jakarta atau di Indonesianya saya agak lupa, tapi yang pasti tahun 2017-an ya, 2017 atau 2018-an itu kami direkrut oleh tim WCD dari Kota Semarang atau lebih tepatnya di kota atau provinsi seperti itu. Nah, kita direkrut dan singkat cerita memang di tahun pertama ya udah intinya targetnya teman-teman WCD itu adalah menggerakkan 13 juta orang untuk ikut berpartisipasi seperti itu. Biasanya mereka ada tanggalnya sendiri dan utamanya itu di bulan September seperti itu. Dan biasanya juga ada persiapannya. Jadi Januari itu pembentukan tim, terus menyusun, intinya kayak menyusun planning lah dari Januari sampai September itu kamu mau ngapain, sumber dananya kamu gimana dan lain sebagainya seperti itu. Dan akhirnya kurang lebih di tahun 2019 itu kita waktu itu selesai event kan atau selesai acara itu kan biasanya kalau kita gerakan itu ya udahlah kayak gitu, nggak ada, waktu itu memang belum ada tindak lanjut. Dan waktu itu saya dan beberapa teman itu melihat ini loh, tetangga sebelah kita nih ada di Karanganyar, mereka membuat sebuah komunitas juga namanya Karanganyar Clean Up. Terus waktu itu saya usul gimana kalau kita membuat sebuah komunitas nih, apa ya namanya ya, kalau bahasa Inggris ya enggak, ini kan kita itu kan orang Jawa, gimana kalau kita membuat yang namanya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa. Akhirnya dari banyak usulan muncullah nama komunitas Solo Bersih seperti itu di tahun 2019.
Jadi awalnya di tahun 2019 ya, ini tentunya karena terinspirasi tadi ada event namanya World Clean Up Day gitu ya, Iya, Mas Rois ya. Dan sampai sekarang masih nih ya untuk komunitas Solo Bersih. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah ya. Dari 2019 sampai 2025 ini sudah 6 tahunan ini ya berdirinya komunitas Solo Bersih ini gitu. Nah, untuk visi misinya apa sih dari komunitas Solo Bersih ini dalam konteksnya untuk lingkungan yang ada di Solo nih, karena namanya kan komunitas Solo Bersih ya. Nah, visi misi utamanya tuh apa sebenarnya? Oke, kalau sebelum ke visi misi ya, aku ke tujuan dulu. Jadi tujuannya adalah menyadarkan masyarakat, ya khususnya di Surakarta atau sekitarnya, menyadarkan masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan. Kenapa kok seperti itu? Karena kita melihat mungkin masih banyak masyarakat khususnya di area Surakarta itu yang masih belum aware terhadap lingkungan seperti itu. Buktinya kan kita masih melihat pada buang sampah sembarangan seperti itu. Itu tujuannya. Sedangkan visinya ya itu tadi, kita mau jadikan KSB itu sebagai wadah kepedulian terhadap lingkungan, dan nanti harapannya juga bisa melestarikan lingkungan seperti itu untuk visinya. Visinya untuk misinya kita mengadakan edukasi lingkungan seperti dari hybrid, bisa hybrid dari online maupun offline. Lalu juga kita mengadakan aksi nyata agar masyarakat termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut seperti clean up dan event-event lainnya seperti itu. Oke, gitu ya. Ini memang visi misi utamanya ini baik sekali nih pemirsa untuk membuat Solo ini bisa lebih bersih gitu ya. Kalau tadi Mas Rois bilang kan sekarang banyak nih orang-orang pada nggak memperhatikan kebersihan gitu ya Mas Rois ya. Dan ini komunitas Solo Bersih ini hadir gitu ya untuk mengedukasi dan juga untuk mengajak pastinya ya Mbak Iwa ya, untuk mengajak Solo nih biar jadi kota yang lebih bersih gitu, lebih hijau juga. Nah, untuk anggotanya nih Mbak Iwa, siapa aja sih yang ikut di komunitas Solo Bersih ini, dan boleh masyarakat umum atau harus kalangan tertentu gitu? Untuk kevolontirannya kita membuka untuk masyarakat umum. Kita ada grup tersendiri untuk masyarakat yang emang mau untuk ikut kegiatan-kegiatan kita. Nanti kita share kegiatan di grup tersebut. Nah, mungkin kalau teman-teman di rumah ingin ikut grup tersebut, bisa follow Instagram kita di komunitas Solo Bersih, dan nanti bisa DM kita untuk masuk dalam grup tersebut gitu. Oke, dan ini berarti tidak ada batasan usia tidak ya, ada. Mbak Iwa ya. Jadi semuanya boleh ikut gitu ya. Mau anak sekolah, anak kuliah, kerja juga boleh ikut gitu ya. Oke. Nah, untuk kegiatannya nih dari komunitas Solo Bersih nih Mbak Iwa, ada kegiatan rutin nggak nih dari komunitas Solo Bersih? Oke, kegiatan rutin kita yaitu kalau kegiatan tahunan kita ada SRC atau Solo Resik Carnival yang diadakan per tahun. Lalu kita juga ada bersih-bersih CFD, tapi untuk sekarang ini sedang tidak aktif lagi karena kita akan mengadakan open recruitment tim inti baru itu. Ya, seperti itu kalau untuk kegiatan rutin. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lain, kita biasanya special occasion aja. Jadi kalau misal ada kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, seperti itu. Dan tadi disebutkan SRC ya untuk salah satu kegiatan rutinnya gitu. Ini rutinnya setiap berapa hari sekali atau berapa bulan sekali mungkin? Kalau untuk SRC kita program tahunan, jadi setahun sekali gitu. Kalau untuk CFD, bersih-bersih CFD itu kita seminggu sekali setiap CFD biasanya. Cuma karena tidak aktif kali ini 1 bulan itu 2 kali hanya gitu. Gitu kan. Oke, saya juga sempat baca-baca nih kegiatannya selain bersih-bersih ada juga edukasi, ada juga untuk bersih sungai dan juga ada tanam pohon juga Mbak Iwa ya. Betul. Nah, untuk edukasi bersih sungai, tanam pohon ini kapan bisa dilaksanakan? Edukasi biasanya dilakukan ketika kita melakukan kegiatan. Seperti saya kan salah satu konten kreator di KSB. Seperti itu kita biasanya mengedukasi dengan kita menunjukkan kegiatan kita nih biar banyak orang-orang yang tertarik. Lalu untuk kegiatan bersih sungai kita seperti waktu itu kita ada aktivitas dengan gorong-gorong. Jadi kita berkolaborasi dengan gorong-gorong seperti itu, biasanya bersih-bersih sungai atau hal-hal lain. Lalu waktu itu juga kita mengadakan kegiatan dengan
Kelurahan Laweyan waktu itu juga membersihkan sungai di sekitar Laweyan. Lalu untuk tanam pohon kita terakhir kali mengadakannya di Mongkrang, Bukit Mongkrang, dan ya itu seru banget juga sih. Kapan itu Mbak Iwa? Kapan ya? Kira-kira beberapa bulan yang lalu sih Kak. Ya. Iya, ini memang kegiatannya juga bervariasi gitu ya, tidak hanya melulu bersih-bersih di CFD ataupun mungkin tadi juga ada SRC gitu. Nah, sama ini Mbak, dulu juga pas awal itu kita pernah mengadakan kegiatan bersih di salah satu pantai yang ada di kota Yogyakarta. Ya, betul. Jadi sekalian fun camp lah kayak gitu. Camp terus paginya itu kita sekalian bersih-bersih seperti itu. Wah, mantap nih. Jadi nggak cuma piknik ya Mas Rois ya, ada juga kegiatan bersih-bersihnya di situ. Nah, menurut Mas Rois nih dari tahun 2019 sampai 2025 ini ya, pasti banyak kegiatan yang sudah dilalui gitu. Tadi Mbak Iwa sudah sempat sebutkan juga, sudah sempat bahas ada edukasi, bersih sungai dan juga tanam pohon. Menurut Mas Rois nih, mana yang paling berdampak? Edukasi, Mbak. Oh gitu. Kenapa tuh Mas Rois? Jadi gini, ibaratnya kayak kita mengedukasi itu kan memberikan sebuah pembelajaran seperti itu. Ibaratnya kayak kenapa sih kok nggak boleh buang sampah sembarangan, contohnya seperti itu. Kan kita ada dampaknya seperti ini. Ketika orang udah tahu dampaknya, otomatis kan orang juga akan melaksanakan. Tapi ketika orang nggak tahu dampaknya, ya kita cuma nggak boleh ini. Udah, diem. Habis, apalagi dengan nada yang tinggi seperti itu kan orang otomatis ngapain gue kayak gini gitu. Ya udah kayak gitu. Itu mungkin yang paling utama, yang paling berdampak adalah edukasi. Dan edukasi itu kan tidak hanya kita lakukan ketika berkegiatan, mungkin di sosmed atau mungkin di lingkup yang paling kecil adalah keluarga, itu juga bisa juga ada impactnya. Jadi minimal kan dari sesuatu atau hal yang paling kecil dulu dari diri sendiri, keluarga, dan akhirnya mungkin di masyarakat sampai di lingkungan komunitas atau bahkan nanti mudah-mudahan bisa sampai ke wilayah seperti itu. Karena kalau edukasi itu kan jadi bisa masuknya ke mindset, mungkin jadi mindset orang-orang sekitar yang terdengar dari edukasi tersebut bisa lebih memiliki mindset untuk mempertahankan lingkungan kita agar tetap terjaga gitu. Betul, yang penting mindsetnya gitu ya Mbak Iwa ya. Kalau mindsetnya sudah, oh lingkungan kita ini harus bersih gitu, pasti akan ada selalu ada niat dan usaha gitu ya untuk membuat lingkungan ini tetap bersih gitu. Dan kita juga ini Mbak, dan kita kan juga harus berpikir ke depan, artinya kayak oke lah, kita nggak mungkin hidup di masa ini kan. Kita pasti juga berharap nanti menikah, punya anak, dan kita bayangkan ketika misalnya ya contoh sederhana kayak misalnya anak kita nanti hidup di tempat yang penuh sampah, gimana efeknya kayak gitu. Itu kan kita harus berpikir seperti itu. Gitu. Nah, tadi juga Mas Rois sudah sebutkan mungkin ada beberapa masyarakat yang juga masih belum sadar gitu ya Mas Rois ya, dan juga tentunya dengan adanya edukasi ini banyak tanggapan gitu dari masyarakat. Ada yang mungkin positif, ada yang negatif gitu. Nah, kalau dari KSB sendiri nih, gimana caranya mengedukasi masyarakat gitu? Padahal kan masyarakat penerimaannya beda-beda nih satu sama lain gitu Mas Rois. Oke, yang pernah kita lakukan ya salah satunya ketika kita clean up di Car Free Day. Jadi kita ini ketika ngambil sampah ya. Jadi kita bilang, Mas, Mbak, minta tolong sampahnya dimasukkan ke dalam plastik itu. Itu salah satu contohnya, karena kan di situ kita bukan petugas kebersihan. Oke lah, kalau petugas kebersihan itu kan membersihkan sampah, tapi tugas kita ya salah satunya clean up dengan mengedukasi. Itu salah satu contoh sederhana. Dan itu pula yang pernah dilakukan sama salah satu mantan gubernur Jawa Tengah ya, Pak Ganjar waktu itu. Karena kan kebetulan saya juga waktu penutupan WCD tahun 2018 itu ikut. Jadi beliau juga melakukan itu, aksi nyata gitu. Jadi edukasinya, Mas, Mbak, jaluk tulung ki, mbok dilebokke ning nggone tempat sampah seperti itu. Itu salah satu yang sederhana seperti itu. Atau mungkin ya dengan misalnya kampanye di sosial media kayak gitu. Itu sederhana sekali. Itu tentunya juga perannya Mbak Iwa dan teman-teman gitu ya sebagai konten kreator nih ya. Biasanya kontennya gimana nih Mbak Iwa? Apa aja gitu yang bisa mengedukasi masyarakat? Ya, konten yang pernah saya buat yaitu misalnya kita clean up nih, seperti waktu itu saya merekam kegiatan-kegiatan kita dari awal sampai akhir, sehingga nanti banyak juga teman-teman yang melihat yang akhirnya
tertarik nih untuk ikut kegiatan-kegiatan serupa gitu. Terus juga edukasi tentang membuang sampah yang benar, seperti memisahkan organik dan anorganik seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Dan tentunya tidak hanya edukasi secara langsung, tapi juga ada edukasi lewat media sosial gitu ya. Betul. Yang mudah diakses oleh masyarakat, mudah diterima juga informasinya oleh masyarakat gitu. Nah, untuk selama ini nih Mas Rois ya, pernah kolaborasi dengan pihak pemerintah atau swasta nggak gitu dari KSB nih? Kalau KSB minimal kita kolaborasi dengan DLH, Mbak. Itu yang wajibnya, karena kan sama-sama di lingkungan juga gitu. Kalau yang selebihnya mungkin Iwa mungkin bisa nambahin. Kalau untuk kolaborasi itu biasanya kita per event, jadi memang berkolaborasi dengan banyak pihak seperti itu. Ada di event gitu ya, event besar gitu. Oke. Oh ya, sama ini Mbak, kita juga pernah mengadakan kegiatan juga, serangkaian kegiatan seperti itu ya. Salah satunya edukasi juga, kampanye tentang WCD. Bahkan waktu itu kita bikin atau gandeng komunitas juga yang ada di Solo untuk kayak gimana sih bikin recycle seperti itu kita juga pernah. Wih, mantap nih ya. Tidak hanya tentunya dengan teman-teman yang ada di KSB, tapi KSB ini juga membuka gitu ya kolaborasi dengan pemerintah. Tadi paling khusus dan wajib adalah DLH gitu ya Mas Rois ya. Tadi sama Dispora juga pernah Mbak, kita juga diundang di kegiatannya Dispora juga waktu itu. Oke, ada DLH, ada Dispora juga ya, dan pihak swasta juga pernah berkolaborasi dengan KSB gitu ya, tentunya untuk mewujudkan nih tadi visi misi utama dan juga tujuannya dari KSB gitu ya. Oke, kita nanti mau ngobrol lebih lanjut lagi gitu ya, ini kegiatannya dengan KSB, ini kegiatannya Masya Allah bermanfaat gitu ya. Ini pastinya pemirsa teman-teman juga harus tahu gitu, siapa tahu juga tertarik gitu ya gabung dengan KSB. Mbak Iwa dan juga Mas Rois, kita akan lanjutkan di segmen kedua gitu ya. Baik, pemirsa MTA TV, teman-teman muda, akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV, teman-teman muda, kembali lagi dalam program Gempita Nusa Teruna, masih dengan tema Niat Api Kanggo Solo Resik, bersama dengan komunitas Solo Bersih ya. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Kita tentunya masih bersama dengan anggota dari KSB, Komunitas Solo Bersih, ada Mbak Iwa dan juga Mas Rois gitu ya. Tadi kita sudah bahas gitu gimana awal terbentuknya KSB, kegiatannya apa saja gitu ya, dan tujuan visi misi utamanya itu apa aja gitu. Dan tadi terbentuknya sudah dari 2019, berarti kan sudah sekitar 6 tahun gitu ya Mas Rois ya. Pastinya sepak terjangnya KSB ini sudah luar biasa gitu. Nah, dari 6 tahun ini pastinya juga nggak mulus-mulus saja gitu ya Mas Rois ya. Ada tantangan-tantangan yang pernah dihadapi nggak dari KSB nih Mas Rois? Kalau tantangan ya biasanya lebih ke SDM sih Mbak. Jadi yang namanya kita hidup di komunitas lingkungan ataupun sosial itu kan pasti ada kalanya ya ada anggota yang aktif, ada anggota yang enggak kayak gitu. Yaitu utamanya. Kalau selebihnya, kalau kendala di lapangan ya sejauh ini bisa kita atasi seperti itu. Dan untuk di lapangan nih Mas Rois, misalnya ya ada kejadian mungkin kurang alat kebersihan gitu, atau mungkin partisipasi warganya di sana rendah gitu. Nah, gimana nih caranya mengatasi Mas Rois? Jadi kalau misalnya terkait alat yang tadi yang buat nyapu-nyapu itu tadi ya. Jadi biasanya sebelumnya kita udah, kalau memang kita membutuhkan dalam jumlah banyak, kita kolaborasi dengan DLH kayak gitu. Jadi kita mengajukan, Pak, ini kita misalnya mau ngadain clean up di sini misalnya. Terus jumlah misalnya butuh sapu, butuh armada, atau mungkin butuh pengangkut sampah dalam jumlah banyak. Ya udah kita komunikasi dengan DLH, dan sejauh ini alhamdulillah dari DLH juga sangat support kegiatan kita seperti itu. Atau mungkin misalnya akhirnya masih kurang, kita juga bisa mengajak warga sekitar untuk partisipasi seperti itu. Gimana nih kalau tingkat partisipasinya rendah gitu Mas Rois? Ya tetap harus kita harus lanjut ya gitu, karena memang itu sudah jadi tanggung jawab kita seperti itu. Nah, Mas Rois melihatnya seperti apa sekarang setelah 6 tahun mungkin KSB sudah berjalan gitu ya, dari 6 tahun lalu, dari 2019 sampai 2025, gimana nih, apakah menurut Mas Rois nih masyarakat Solo sekarang sudah lebih responsif gitu terhadap kebersihan lingkungan atau gimana menurut Mas Rois? Sudah lebih mendingan daripada gitu yang dulu. Karena kalau pas dulu itu kita awal ya, itu kita clean up
Di Car Free Day itu PP dari Slamet Riyadi ya, lebih tepatnya depan Sriwedari sampai Geladak itu PP kita bawa minimal 10 karung trash bag minimal itu. Dan itu jumlah yang luar biasa seperti itu. Tapi kan kalau kita coba sekarang ini alhamdulillah sudah jarang sekali kita temukan sampah yang ada di Car Free Day seperti itu. Berarti semuanya sudah punya semangat untuk menjaga kebersihan gitu ya? Iya betul. Dan selain itu juga pemerintah kan juga sudah support juga misalnya menyediakan tempat sampah terdekat gitu. Karena kan kayak gitu kan juga kita nggak bisa serta-merta untuk kalau kita bilang salah-salahan kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak kan. Artinya kadang kita juga melihat masyarakat juga bingung. Aku mau buang sampah tapi buang sampahnya di mana ini gitu. Nggak ada tempat sampahnya gitu ya Mas Rois? Ya ada tapi mungkin jaraknya jauh bisa aja gitu. Dan akhirnya yang terjadi kan seperti itu. Makanya kan kalau kita kan kalau orang lingkungan kan biasanya gini, kalau misalnya kita ada sampah nih, kalau sebisa mungkin kan kita bawa tas, kita masukkan ke dalam tas sampai kita menemukan tempat sampah betul. Atau mungkin kalau bungkus permen kita bisa kantongin dulu kayak gitu. Tapi kan belum tentu dengan masyarakat umum yang awam seperti itu juga kayak gitu. Belum tentu orang lain gitu juga gitu ya Mas Rois ya. Nah kalau menurut Mbak Iwa nih ya setelah gabung KSB 2 tahun ya, tadi ya sudah cerita dengan Mbak Iwa gitu ya. Gimana nih menurut Mbak Iwa sekarang dengan 2 tahunnya Mbak Iwa bergabung di KSB, masyarakat Solo ini lebih responsif nggak terhadap kebersihan daripada dulu gitu? Daripada dulu sudah lebih responsif dan sudah lebih mengerti tentang lingkungan, sudah lebih mengerti tentang bagaimana buang sampah yang betul gitu. Sama kayak Mas Rois. Kalau menurut Mbak Iwa nih ada nggak momen paling berkesan gitu ya waktu ikut acaranya atau kegiatannya di KSB gitu? Mungkin di event apa atau kegiatan apa gitu menurut Mbak Iwa? Semuanya berkesan sih gitu ya. Yang paling berkesan nih buat Mbak Iwa. Berkesan. Sebenarnya bukan dari eventnya tapi dari teman-teman yang sangat baik. Jadi saya merasa nyaman di KSB ini. Itu sih yang paling berkesan. Kalau untuk event-eventnya semua berkesan, semua menyenangkan. Semua seru gitu ya Mbak Iwa ya, Masya Allah nih. Nah kalau Mas Rois nih, momen apa nih yang paling berkesan nih Mas Rois? Ini lebih banyak lagi nih Mas Rois. Sebenarnya nggak cuma di KSB, mungkin selama saya hidup di atau mungkin bergabung di komunitas lingkungan ya, hal yang paling berkesan itu ketika kita mengedukasi kayak gitu, tapi dan orangnya itu akhirnya tahu dan oh ternyata bisa seperti ini ya kayak gitu. Dan ketika kita sharing kayak gitu kan orang yang awalnya nggak tahu jadi tahu, kita seneng kayak gitu. Oh ternyata ocehannya saya itu kan ada manfaatnya juga kayak gitu. Itu sih menurutku. Jadi kayak merasa bermanfaat untuk sekitar gitu. Betul, nambahin knowledge, nambahin pengetahuan gitu ya untuk masyarakat sekitar gitu. Mas Rois pernah dengar nggak cerita individu mungkin ya atau komunitas gitu yang akhirnya terinspirasi dari KSB nih untuk melakukan kegiatan yang sama misalnya gitu? Kalau komunitas sih belum ya Mbak ya, tapi kalau mungkin personal mungkin pernah juga kayak gitu. Jadi ada orang yang memang awalnya nggak tahu terus akhirnya tahu terus tergerak kayak gitu ya karena edukasi yang kita lakukan secara kontinu atau terus menerus seperti itu. Gitu ya, dan banyak yang tergerak gitu ya untuk bisa menjaga lingkungan lebih bersih gitu ya, merawat sampahnya juga untuk mengatur juga bagaimana untuk kebersihan lingkungan sekitarnya gitu. Nah untuk programnya, untuk kegiatannya nih Mas Rois, bagaimana KSB mengukur gitu ya dampaknya? Apakah ini memang kegiatannya ini sudah berhasil, dampaknya sudah bagus untuk masyarakat? Ini bagaimana caranya mengukur Mas Rois? Kalau kita fokusnya bukan kepada hasil ya, lebih kepada proses seperti itu. Jadi kita nggak bisa nih, sebuah komunitas itu tidak bisa berjalan secara instan. Artinya kan semuanya itu butuh proses. Oke lah, mungkin tahun pertama dikit dulu atau mungkin sama hanya kayak mungkin ketika kita ngerekrut anggota ya. Kita nggak bisa berharap kita harus atau mungkin punya target banyak kayak gitu. Itu namanya kan kuantitas. Tapi kita lebih ke ya udahlah dikit, yang penting ada hasilnya, ada prosesnya, bagaimana seorang anggota bertahan seperti itu. Sama juga dengan yang itu tadi seperti itu. Jadi jangan mencoba untuk lihat hasilnya, tapi lihatnya bagaimana prosesnya hingga akhirnya kamu tahu oh hasilnya seperti ini kayak gitu. Ya Allah gitu ya. Mbak Iwa mau nambahin?
sudah. Gitu ya, alhamdulillah. Ini pastinya yang dilihat tentunya tidak hanya hasilnya gitu ya Mas Rois ya, gimana prosesnya masyarakat nih dari awal mungkin yang belum tahu gitu ya, bagaimana caranya menjaga lingkungan, yang belum sadar juga bagaimana kebersihan lingkungan ini sangat penting gitu ya. Tapi akhirnya dengan adanya edukasi yang dilakukan tadi terus menerus, continue gitu ya, masyarakat ini jadi tersadari, jadi tahu juga gitu ya. Nah, kalau edukasinya nih Mbak Iwa nih, selain mungkin ayo jaga kebersihan atau mungkin ayo buang sampah di tempatnya, edukasi apa lagi yang biasanya dilakukan nih dari KSB? As a content creator, saya juga biasanya mengedukasi lewat online gitu. Jadi ketika ada kegiatan KSB seperti clean up dan lain-lain, itu biasanya saya membuat konten dari awal sampai akhir tuh kegiatannya tuh gimana, biar nanti orang-orang yang melihat atau teman-teman dari saya atau masyarakat umum itu ketika melihat tuh tergerak untuk melakukan kegiatan serupa gitu. Lalu juga ada edukasi tentang pemilihan sampah seperti itu agar masyarakat lebih ngerti gimana caranya mengolah sampah, gimana caranya kita menjaga lingkungan seperti itu. Mengolah sampah gitu ya, ada 3R gitu ya Mbak Iwa ya, reduce, reuse, dan juga recycle. Ini juga pastinya diajarkan juga ya atau diedukasikan juga kepada masyarakat gitu ya Mas Rois ya? Iya betul sekali. Jadi kalau saya kan kalau edukasinya lebih ke tahap yang terkecil dulu di keluarga. Saya punya ponakan dan kebetulan kalau misalnya anak kecil itu kan misalnya makan permen atau makan snack itu kan kadang dibuang sampah sembarangan. Saya bilang ayo dibuang ke tempatnya kayak gitu. Atau mungkin ketika misalnya bertemu dengan teman yang misalnya ngerokok, bro ini jangan dibuang sembarangan, ayo ambil dibuang sampah ke tempatnya seperti itu. Jadi lebih ke awal itu adalah ranah yang terkecil dulu sampai akhirnya ranah yang paling besar atau ranah yang paling tinggi seperti itu. Jadi step by step dari orang terdekat dulu, terus lalu kemudian ke masyarakat sekitar. Tapi nggak lupa juga dengan diri sendiri juga. Gitu. Pastinya gitu ya. Dan mungkin awalnya hanya sebatas buang sampah di tempatnya, terus setelah itu mungkin prosesnya bisa memilah sampah. Setelah memilah sampah bisa ke recycle seperti itu kan semuanya. Prosesnya seperti itu. Jadi jangan berhenti di buang sampah pada tempatnya, tapi sebisa mungkin kamu recycle kayak gitu. Iya, kalau yang selama ini Mas Rois temui gitu ya, biasanya masalah di masyarakat itu kan ada yang mungkin masalahnya tidak ada tempat sampah, lalu yang selanjutnya tidak tahu caranya mengolah sampah, lalu yang ketiga tidak tahu caranya memusnahkan sampah nih Mas Rois. Jadi mungkin ada yang masih bakar sampah, ada yang masih karena nggak ada tempat sampah nih, dia buang di sungai, ada mungkin yang dikumpulkan di satu tempat gitu. Nah, ini gimana caranya Mas Rois dan teman-teman edukasi masyarakat nih? Ya, atau mungkin solusinya gitu gimana gitu? Solusinya ya ketika kita terjun di masyarakat ya itu tadi tetap kita biasanya kan kalau misalnya diundang atau diajak ngisi kayak gitu kita tetap yang tanamkan itu kadang mungkin ada salah satu slide kita yang mungkin mengedukasi tentang kayak ini kalau sampah kayak gini itu boleh dibakar enggak kayak gitu. Nggak boleh atau boleh kayak gitu lah. Kenapa kok nggak boleh ya? Salah satunya karena merusak ozon seperti itu. Nah itu yang biasanya kita lakukan. Tapi itu biasanya jarang sih. Lebih tepatnya mungkin kita lebih seringnya edukasi tentang itu tadi buang sampah pada tempatnya. Karena ketika kita membuang sampah pada tempatnya kan berarti kita tidak membuang sampah di sungai, tidak membakar sampah gitu kan. Lalu kita juga biasanya mengedukasi apa sih dampak yang akan terjadi kalau kita buang sampah di sungai. Seperti dulu saya juga pernah mengedukasi bahwa kalau kalau buang sampah sembarangan tuh bakal berdampak seperti ini, seperti di Sungai Laweyan waktu itu, seperti itu. Dan ini juga Mbak, dulu pernah saya ngobrol dengan kalau pernah dengar itu plastik dari singkong ya. Beliau pernah bilang sama saya seperti ini. Sampahku itu tanggung jawabku, tertib di darat, bersih di laut. Nah, jadi kalau kita melihat ya, kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu, kita pernah melihat paus ya di daerah Wakatobi. Setelah dibedah, ternyata isinya sampah plastik. Nah, atau mungkin beberapa kejadian penyu di mulutnya itu ada sampah plastik ketika itu kan sesuatu yang memprihatinkan. Pertanyaannya dari mana sampah plastik itu berasal? Mungkinkah kayak misalnya orang di kapal buang sampah kayak gitu, atau mungkin misalnya di pesawat tiba-tiba jendelanya dibuka terus buang sampah, kan nggak mungkin kayak gitu. Semuanya tentunya asalnya dari darat seperti itu. Nah,
Jadi hal yang kita lakukan adalah mencegah sampah itu kan mengalir dari darat ke laut itu, kayak gitu. Itu yang harus kita lakukan. Makanya kan ya udah kita coba dulu untuk meminimalisir sampah-sampah yang ada di darat. Yang teman-teman yang pada buang sampah sembarangan, ayo kita kurangi dulu kayak gitu. Gitu ya, ini pastinya menarik juga nih untuk pemirsa teman-teman muda gitu ya. Mungkin ada yang juga tertarik mau gabung gitu ya dengan KSB. Gimana nih Mbak Iwa kalau caranya mau gabung KSB nih? Untuk gabung KSB sendiri, kalian bisa mengunjungi Instagram kita, Komunitas Solo Bersih, tanpa spasi, tanpa underscore, kecil semua tentunya. Lalu bisa DM atau mungkin menunggu untuk open recruitment kita, karena sebentar lagi kita akan open recruitment untuk tim inti baru. Bisa ditunggu dari Instagram kita seperti itu. Dan informasi terkait volunteer juga bisa dilihat gitu ya di Instagramnya. Betul. Komunitas Solo Bersih gitu. Jangan lupa di follow juga gitu ya. Atau mungkin bisa DM buat yang mau ikut grup kevolunteeran kita untuk dimasukkan ke dalam grup. Ada grup volunteer juga gitu ya yang mau gabung, yang tertarik gitu ya dengan kegiatan KSB dan juga punya visi misi dan tujuan yang sama untuk menjaga lingkungan. Ini bisa gitu ya mampir di IG-nya @komunitas Solo Bersih gitu. Poin apa aja kegiatan yang ada di sana gitu ya. Oke nih Mbak Iwa nih pesannya untuk masyarakat Solo khususnya generasi muda nih yang saat ini mungkin masih agak susah, masih agak juga ragu-ragu ya mau jaga lingkungan, mau jaga kebersihan gitu, pesannya silahkan. Untuk kalian menjaga lingkungan itu dimulai dari diri sendiri, dari gimana cara kita berpikir tentang sampah, tentang lingkungan, lalu nanti baru kalian bisa mengaplikasikan kepada orang sekitar kalian dan bisa berdampak lebih jauh. Mungkin bisa dengan join KSB dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk terus sayangi dan lindungi lingkungan kita, karena itu dari kita untuk kita juga ke depannya begitu. Oke, dari kita untuk kita juga gitu ya. Siapa lagi yang mau jaga lingkungan kita selain kita sendiri gitu ya Mbak Iwa ya. Oke, Mas Rois ini silahkan juga harapannya ya tentunya untuk komunitas Solo Bersih ini, karena brandingnya adalah Solo Bersih gitu ya. Tentunya harapannya nih untuk kota Solo mungkin bisa jadi lebih bersih atau lebih hijau gitu. Silakan harapannya Mas Rois. Kalau sebelum ke harapan, kata-kata dulu boleh Mbak? Boleh, Mas Jadi Rois. kalau selalu yang saya tanamkan gini, nggak perlu jadi superhero untuk bisa menyelamatkan bumi, tapi dengan kamu peduli lingkungan, kamu membuang sampah pada tempatnya, kamu bisa menyelamatkan bumi. Ya. Jangan menunggu orang lain bergerak agar terinspirasi, tapi bergeraklah maka kamu akan menginspirasi, seperti itu. Kalau seingat saya kata-katanya Timothy Ronald itu, kamu nggak seingat saya itu kamu nggak harus jadi orang yang disukai. Saya itu nggak pengen jadi orang yang disukai, tapi saya pengen jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Itu terus kalau harapannya ya mudah-mudahan dengan adanya atau dengan hadirnya kami komunitas Solo Bersih itu, masyarakat Solo itu semakin aware kayak gitu. Jadi tidak hanya buang sampah pada tempatnya, bisa lebih ke pilah sampah atau mungkin bisa recycle kayak gitu. Gitu sih, dan jangan takut untuk bergabung dengan KSB gitu. Karena insya Allah akan banyak manfaatnya untuk hidup teman-teman gitu. Betul gitu ya. Ini teman-temannya di sana ramah-ramah ya Mas Rois ya. Ya Mbak Iwa ya, ramah-ramah gitu ya. Jadi nggak perlu ragu untuk gabung di KSB gitu ya. Ramah-ramah dan udah jinak Mbak. Aduh. Iya, dan tadi kata Mas Rois itu nggak perlu jadi superhero untuk kita bisa menyelamatkan bumi gitu ya. Cukup kita lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, membuang sampah yang baik, membuang sampah pada tempatnya. Tentunya kita juga sudah berperan untuk menyelamatkan bumi gitu. Masya Allah luar biasa hari ini ya bersama dengan komunitas Solo Bersih, dengan Mbak Iwa dan juga Mas Rois. Semoga tadi ceritanya sampai gitu ya kepada pemirsa dan pastinya semoga juga bisa menginspirasi. Terima kasih Mbak Iwa untuk waktunya, terima kasih Mas Rois untuk waktunya. Semoga KSB sukses selalu gitu ya. Semoga Mbak Iwa dan Mas Rois tentunya sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV teman-teman muda, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gempita Nusa Teruna hari ini, tentunya terus saksikan program Gempita Nusa Teruna setiap hari Selasa pukul 3 sore hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.